Ketua RT-nya tuh. Gila, Pak RT turun langsung. Pak RT. Pak RT. Lihat ke sini, Pak. Jempol, Pak. Mantap. Mantap Pak RT nih. Gokil. Dan ini saya tampilkan bagaimana kondisi terkini di bawah kolong jembatan. Halo Pak Ako. Gimana Pak? Lumayan ekstrim. Ekstrim ya, nemuin apa aja di dalam Pak? Ya dari arah sana terus masuk ke arah sini. Dan kita tahu ya dari arah sana tuh sampah menumpuk ya, tertahan di sini dan di bawah sana ada pipa. Bukan pipa ini ya, tapi pipa di bawah sana. Itu ada pipa. Sepertinya Bapak ikut turun nih. Woi deh, mantap Bapak ini. Cepat nganyut. Itu nggak kuat Pak. Dari sana saya belum sampai nganyut. Itu rontok lah nyangkut lagi di situ. Soalnya bukan sampah plastik doang, Pak. Nampaknya juga ikut kecil bareng ke bawah. Gini-gini Pak. Kurang heboh. Itu Pak. Makanya kita ke sono sekarang cek. Ya harus gedein juga minimal kayak gini nih. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai arahan ya. Ini lagi-lagi di hari ini dibongkar ya di kolong yang kemarin bikin mampet. Sekarang lihat warnanya hitam. Hei Pak, udah masuk Pak? Dari tadi Pak. Ini Airnya udah long. Airnya udah normal. Ini masuk lagi atas arahan Kepala Desa. Ya, ya. Setelah mampet semalam ya Pak. Oh, karena kita kirim videonya. Oh oke. Dijelakin semua. Saya lihat ya Pak ya. Sebentar. Ini hasil dari kolong nih. Widih Pak, luar biasa Pak. Bener-bener nih. Ini hasil dari kerokan ya Pak ya. Oke. Hasil kolong dan inilah hasil dari kerokan ini dengan Bapak maaf Kepala Orien supaya ini terkenal Bapak di YouTube. Oke, kayak gini-ginian ya. Ini saya ambil gambarnya dulu. Ini Pak Ako posisinya lagi di dalam. Bapak, yang di dalam itu hanya Pak Ako aja atau ada? Oh, bertiga sama Bapak ya Pak? Dari jam berapa Pak? Jam 1-an lah. Jam 1-an? Ya. Oh, oke. Jadi ini adalah posisi terkini ya dari Hasil kolong ya. dalamnya begitu ya Pak ya. Ini yang bikin mampet ya Pak ya. Sampai nyangkut yang banjir ini nih. Oke. Ini bikin mampet ya Pak? Iya. Oke, dan ini rekannya Pak Ako. Dengan Pak siapa ya Pak? Saya. Ya. Pak Sugeng ya Pak ya? RT Pirang. Siap. RT Pirang, mantap. Wede masuk, gokil. Gokil Pak. Ini kalau udah tangga saya turun nih Pak nih. Tapi dengan alasan keselamatan katanya saya diminta nggak usah turun gitu karena arusnya memang cukup deras nih, posisinya begitu. Gitu. Nah ini adalah posisi kali yang yang dimasukin oleh Pak Ako dan Pak RT. Pak RT dari Mas ya? Halo Mas. Dengan tadi Pak RT ya tadi ya? Oke, dan ini hasilnya ada karung ya di dalamnya ini. Oke, ini dan posisi Pak Ako masih di dalam. Oke. Dan kebanyakan hasilnya begini nih, hebel segala macam nih. Lihat, airnya cukup deras ya. Apa namanya? Sana tanya harus turun nih posisinya. Lihat, ini posisinya air hitam banget tuh setelah dibongkar, lihat. Buset, airnya hitam banget nih. Tuh. Tuh, lihat. Itu Pak RT nih. Mantap. Gokil. Lu dapat aja Pak di dalam Pak. Pak RT mau izin Pak. Tuh, yang gede-gede no. Bagaimana kamu Pak, dapatnya apa aja Pak? Di dalam tadi. Hebel itu apa lagi Pak? Hebel tuh, lihat tuh, keluar. Banyak banget Pak hebel ya Pak ya? Yang jadi mampet. Peralonnya udah karatan di pusengnya tadi mana ya? Pasang seng.
Oke, ini posisinya Pak Hako masih di dalam, sementara PRT udah turun, PRT Oren. Nah sekarang ini Pak Hako masih di dalam posisinya, ya. Bagaimana Pak Hako mengeruk di dalam. Lihat, ini bahu membahu ya. Saya memang diminta untuk dilarang tidak masuk ke dalam. Dan ini posisinya. Saya pengen lihat posisi di sebelah sana. Tunggu sebentar. Oke, dibantu oleh beberapa warga juga masuk ke dalam. Jadi tidak hanya Pak Akoh yang di dalam. Jadi ada beberapa warga juga masuk ke dalam ya. Udah lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar ya Pak ya? Pengerukan tempo manual. Oke, udah berapa lama nih Pak dari masuk ke dalam Pak? Baru hari ini. Baru hari ini ya? Soalnya kan kendala banjir kan bukan hambatan dari depan. Oh, oke. Soalnya di bawah pipa-pipa PDAM sama PLN. Banyak banget ya Pak ya? Nah, kendalanya. Saya pengen lihat sebelah sana ya Pak. Saya lihat sebelah sananya dulu nih. Saya lihat sebelah sananya nih kayak apa nih? Kering cuy. Lihat kering cuy langsung kering. Bener-bener. Mantap, kerja keras banget ya PRT ini. Lihat, langsung kering cuy. Ini kita lihat. Tuh. Langsung kering. Biar lancar dulu, Bro. Bener-bener langsung kering loh. Saya coba geser biar lebih jelas lagi ya bagaimana kondisi air hitam itu menjadi lancar. Ya, kita pengen lihat. Ini posisi air ini. Lihat, lancar banget lihat nih. Tuh lihat, airnya lancar banget, ya. Tuh, langsung ngalir. Tuh lihat, tuh Pak RT yang pakai rambut pirang. Semoga terlihat ya dari video ini ya. Saya zoom dikit. Saya mungkin agak ke depan ya. Itu lihat. Maaf. Punten ya Pak. Iya. Punten Pak. Iya. Oke. Ketua RT-nya tuh. Gila, Pak RT turun langsung. Pak RT. Lihat ke sini, Pak. Jempol, Pak. Mantap. Mantap Pak RT ini. Gokil. Dan ini saya tampilkan bagaimana kondisi terkini di bawah kolong jembatan. Halo Pak Ako. Gimana Pak? Lumayan ekstrim. Ekstrim ya, nemuin apa aja di dalam Pak? Gokil. Buset Pak, bener-bener lancar nih air tuh, lihat tuh. Lancar banget. Posisinya yang dikeruk tadi sama Bapak PRT sama Pak Ako juga nih. Lihat. Ini dibongkar manual di dalam. Kalau sobat infra yang ingin melihat bagaimana kondisi di dalam, saya pernah membuat video di dalam ya, kondisi di dalam seperti apa. Itu benar-benar sempit sebetulnya karena banyak pipa ya. Itu posisi seperti itu ya. Dan ini satu pipa ini. Tuh, lihat tuh, awas. Maaf Pak. Maaf, dan ini ada hebel di sini nih. Tuh, isinya hebel semua, dan ini kena kepala biasanya nih kalau kayak gini ya Pak ya. Dan ini kerja kerasnya Pak Ako luar biasa nih dengan Pak RT nih. Mantap. Pak RT Sugeng mantap nih Pak. Masuk itu ya Pak ya. Siap. Mantap. Oke Pak. Maaf Pak. Lihat nih. Ini barang-barang ini nih kayak gini-gini, ini yang membuat sebetulnya ketika Pak Ako dan Pak RT mungkin masuk ke dalam itu bisa menyebabkan kondisinya berbahaya ya gitu kan, karena airnya cukup deras ketika dibongkar itu di dalam gitu. Dan ini airnya hitam ya, ketika
ini pasca hujan deras gitu kan, dan ini posisinya sudah hitam airnya. Isinya banyak batu ya Pak ya? Iya ya. Gitu. Wow. Oke, ini pada minum dulu. Wih. Pada minum dulu ini bapak-bapak. Ini bapak-bapak yang tadi bantu ini, bapaknya kakaknya Pak Arko. Ini juga Pak Arko, dan ini sudah minum. Oh, ini aus banget nih kayaknya nih Pak nih. Oh, mantap. Ini PRT nih. Mantap nih PRT nih. Gokil ya PRT nih. Digedor aja Bang. Mantap. Panas. Mantap. Nah, ini sampahnya masih dilakukan dan kita lihat nih. Ini air benar-benar lancar loh. Lihat, nggak kayak beberapa waktu lalu ya. Bisa lihat video saya sebelumnya. Itu posisinya itu air benar-benar ngambang ya, masih tinggi elevasinya dan ditumpuki oleh sampah. Dan lihat sekarang, bisa dibayangkan ya betapa lancarnya air dari arah hulu sana ya, dari arah sana terus masuk ke area sini. Dan kita tahu ya, dari arah sana tuh sampah menumpuk ya, tertahan di sini, dan di bawah sana ada pipa. Bukan pipa ini ya, tapi pipa di bawah sana. Itu ada pipa. Itu yang mengakibatkan akhirnya sampah menumpuk. Lihat, ini sampah ini lihat, belum dibuang. Padahal ini hasil dari kerukan yang di dalam kali ini. Oke, ini pihak dari Pemkab Bekasi juga ikut turun tangan. Mantap. Ini dari Pemkab ini. Pemkab ini juga sampai ikut membantu. Dan lagi-lagi ini dipionir oleh PRT dan Pak Ako. Oke. Itu apa dibongkar Pak? Oh, pondasi. Oh, ganggu juga ya. Kita lihat. Nah, udah lancar tuh. Nih, akarnya sini lihat ya, udah beres tuh. Wah. Ini posisinya. Sini minggir. Tuh, lihat air deras banget ya. Coba kalau misalnya nggak ada sampah, pelong banget ini. Bener-bener pelong banget nih kalau nggak ada sampah. Oke, ada 1, 2, 3, 4. Oh, yang pada ikut bantu-bantu. Waduh, mantap nih. Ada 2 pipa ini nih, Pak. Izin Bapak mau nanya Pak, ini sampah nanti mau dibuang kemana Pak? Nanti diangkut oleh dinas DLH. DLH ya? Berarti nggak lama lagi diangkut ya Pak ya? Mantap. Ini dari dari perangkat desa pada datang, dari Polsek juga pada datang. Oke, ini informatif, mau izin. Bisa kelihatan dari situ? Bisa. Nah, Lebih jelas lagi dari sana, Pak. Lebih jelas lagi dari sana. itu turun nih kayaknya nih Pak. Nah, ini gerombol dari perangkat desa, ini dari PP juga datang. Juga. Sepertinya Bapak ikut turun nih. Woi deh, mantap Bapak ini. Sepatunya basah Pak. Sepatu basah. Itu dasarnya PLN, Telkom, sama PDAM. Optik. Pam. Ada kabel merah itu yang PLN. Foto. Oh, tanuk basah. Itu optik sama Telkom, PLN. Itu PDAM. Kabel ya? Kabel sama optik, fiber. Kabel kecil Pak. Coba Pak. Saya pakai sepatu saya. Oke, ini bersama Ramil juga turun juga ke bawah ya. Apple Pak. Tinggi di sini. Tadi di sini. Makanya langsung saya rendah. Di sini lumayan. Hampir dada. Solusi jembatan nggak dibongkar. Nggak usah. Ini solusinya. Ini solusinya di sini. Paling ini Pak, saya tahu jaring besi atau begini.
Permisi, mohon maaf Pak. Permisi, maaf. Iya Bu. Dari sana hebel sampai nganyut. Itu rontok lah nyangkut lagi di situ. Soalnya bukan sampah plastik doang ya. Ini nampaknya juga ikut ngecek bareng ke bawah. Gini-gini Pak. Ukuran hebel 1 malam itu nyangkut kan plastik itu. Gambarnya apa? Kabel. Kabel. Optik semua itu kabel paling gede. Udah itu dong. Paling mana Pak? Yang putih itu PDAM. Iya pokoknya pelamari jangan kabel aja. Cuma yang kalau yang putih nggak nganggu. Jauh. Ada ini atas. Video langsung. Ini diskusi bagaimana proses pembongkaran manual berlangsung. Ini ada Pak Akok, PRT juga. Nah, Pak Hadi. Untuk yang sampah-sampah ini, dia yang ini nih, polisi. Ya. Ini sampahnya begitu hujan ya. Ya, antisipasi. Siap. Kalau jarang kita bikin jaringnya. Jadi besi aja Pak ya. Biar putih dulu sekarang. Lumpur dipasang ntar pada desa tanggung jawab semuanya. Siap. Orang pada kele ya, orang buat apa jadi seperti ini? Sekarang kita jaring. Kalau diantepin, gitu ya. Dari sampai kali jaring ya orang tanggung jawab. Setiap wilayah yang penting punya inisiatif sendiri aja pertama masing-masing. Ya mudah-mudahan nanti kita rapiin kiri kanannya semua. Siap. Sama ya. Jadi kalau nggak menginginkan bikin semua, ya masih sabar pelan-pelan. Itu Pak ya. Itu tadi mah orang air itu Pak. Orang jalan sama di sini. Dan lihat dipantau oleh perangkat desa ya. Jadi setelah dikeruk ya, secara manual oleh Pak Aku dan kawan-kawan, sekarang ada menjalankan bahkan dari perangkat desa juga ikut turun. Mantap. Ini Pak kepala desa ya, Pak? Pak Hadi ya, Pak? Yang Pak Hadi Pak. Oke, ini posisinya sudah naik dan lihat akhirnya sekarang sudah bersih dan inilah perangkap-perangkapnya dan nampaknya ini menjadi konsentrasi penuh ya oleh Pemkab gitu kan, oleh pemerintah daerah setempat gitu kan, bahkan di level lurah, di level kecamatan juga menjadi perhatian di sini. Sekarang kita lihat lagi yang proses pembongkaran nih. Tuh. Ini kayaknya serius banget nih. Oke, ini tampaknya rombongan dari Bapak mau pada cabut. Mantap. Ini kayaknya mau ninjau juga nih. Jalan. Nah. Dan ini masih berlangsung proses pengerokannya. Terus diperhatikan ya, karena kemarin kita tahu malam itu kita keisi penuh dengan sampah dan ini posisinya warnanya hitam kayaknya, dan sama dari Tambun Selatan ini langsung datang ke sini. Nah, kita coba cek lewat sini bisa nggak?
Saya penasaran kira-kira langkah konkret dari Pak Camat ini apa ya? Setelah hujan deras semalam, aliran di Kali Baru ini agak sedikit mampet. Oke. Nah, ini posisinya nih. Des. Sini. Lihat, ini proses masih terus dilakukan. Nah, lihat. Ini masih dilakukan prosesnya. Ini terus pengerukan masih dilakukan secara manual oleh Pak Aku dan kawan-kawan, dan sekarang ditinjau langsung oleh perangkat desa. Dalam hal ini oleh Pak Camat dan kawan-kawan. Dan ini warnanya hitam. Dan mengarah ke sebelah sana. Posisi itu akhirnya hitam banget ya. Kalau yang kecil saya taruh di ujung, dia udah ada. Maksud saya, ini tetap ambil juga di pohon bambu. Ambil udah bisa buat itu. Ya udahlah. Itu mah kan di jalan itu. Mungkin jadi kita juga bisa jalan juga. Iya, Pak. Kalau masih ini percuma juga. Iya tuh, Pak. Makanya kita ke sono sekarang, cek. Ya harus gedein juga minimal kayak gini nih. Lah itu. Ya kalinya. Ayo, kita kan cuma selangkah. Bapak. Iya, itu nanti Bang, maksud saya ini dan Ini kan pengeluaran airnya Pak. Ini kita gedein aja Pak. iya. Nah, terus ini juga diangkat juga Pak. Ini diangkat juga nih. Iya. Ini lagi namanya yang tertimbun. Iya kan? Pokoknya ini kita bersihin aja di sana. Iya. Ya, kalau udah bersih mah nanti kita usulin turap. Gitu. Karena kan kita mesti tahu. Ya, kalau ini kita ini doang, kalau ini enggak ya percuma juga. Ini udah bikin. Ini nanti ya kalian juga dia tahu juga. Itu kan komandan juga menentukan. Saya kayak kalau sudah dapat tadi saya udah ngebel Pak Kumpul. Izin Bapak mau nanya boleh Pak? Sedikit Pak. Langkah selanjutnya apa Pak? Ini ke depan tadi Bapak mungkin sudah menyampaikan bagaimana langkah-langkah ke depannya untuk memperlancar arus air ini Pak. Alhamdulillah kemarin kan banjir juga tuh. Ternyata di dalam sasak gede ini ada pipa PDAM yang gede, terus juga ada kabel optik. Jadi sampah nyangkut di kolong jembatan itu. Kalau jembatan kita bongkar juga kan nggak mungkin juga, karena ini vital sekali jalan raya ini. Akhirnya tadi udah pakai orang manual, karena kan pakai alat berat juga nggak bisa. Jadi saya sama Pak Dan Tamil tadi ngelongok ke bawah, bener. Nah sekarang ini kan ada manual nih, lagi dibersihin. Ya maksud saya nanti terus ke sana, karena saya juga tugas beko juga terbatas. Mungkin saya lagi membersihkan yang di hulunya dulu, nanti hilir. Cuman kan kalau ini kan desa Kecamatan Tambun Selatan nih, desa Sumber Jaya. Kalau ono Kecamatan Tambun Utara, nyangkutnya desa Jalen. Saya juga kan harus koordinasi dulu. Tapi ini ada Pak Dan Ramilnya, beliau juga siap nanti untuk membersihkan yang Jalen. Gitu. Silakan aja Pak Dan Ramil nanti bisa jelasin. Siapa? Izin meneruskan Pak terkait dengan aliran ini Pak yang beberapa kali belakangan ini kan ketika hujan deras ini kan selalu tinggi Pak elevasi airnya Pak. Kedepannya kerjasama dengan Bapak Camat seperti apa Pak? Baik, saya Pak Sami dari Tambun. Kebetulan kami sudah membawahi dua kecamatan, Tambun Selatan dan Tambun Utara. Nah, tentunya ini dari sektor Tambun Selatan kan sudah ada aksi, sudah ada dari Pak Camat sudah dari bulan yang lalu sudah melaksanakan normalisasi, kemudian ya penertiban tangan. Nah, ini untuk Tambun Utara itu sudah ada planning, ya mungkin kami koordinasikan dalam waktu mungkin besok ada rapat dengan Pak Camat akan kami sampaikan karena memang ini menjadi kendala apabila tidak segera
tertibkan, dirapikan. Ya memang salurannya sudah ditertibkan, tinggal merapikan bagaimana supaya sedimentasinya bisa diangkat sehingga saluran air ini bisa lancar dan tidak berdampak banjir pada lingkungan. Kalau pipa yang di bawah sana kan saya pernah ngecek ke dalam Pak, itu posisinya kan memang sangat dangkal tuh Pak. Solusi jangka pendek berarti belum ada kali ya Pak ya? Atau gimana? Kalau itu kewenangan dari pemerintah nanti. Pemerintah Pak kewenangannya Pak ya? Tinggal tunggu. Tentunya kita juga mendorong pemerintah mungkin komunikasi dengan si ownernya pipa-pipa tersebut untuk mungkin apakah naikkan atau apa, nanti kita akan mungkin mengundang atau bersurat kepada pihak yang Baik Pak, terima kasih. Siap Pak, terima kasih Bapak Camat. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Siap, monggo Pak, siap. Dan ini adalah posisi Pak Camat dan Pak Ramil sedang memantau langsung di Kali Baru yang sudah tengah dilakukan pengerukan. Dan ini posisi terkini bagaimana pengerukan dilakukan secara manual oleh teman-teman Pak Asop dan kawan-kawan ya. Dan inilah penampakan terkininya. Dan ini masih terus diawasi, dan dari sebelah sana, pengerukan di sebelah sana, dari sebelah sana dikeruk ya, dan itu benar-benar dangkal banget. Itu bisa saya zoom, ya kan, itu posisinya di ujung sana, dan ini mengalir di sebelah sana, dan ya nanti ke arah CBL. Cuman sayangnya memang di sebelah tidak kanan ini posisinya belum maksimal, karena memang tadi Pak dikatakan dengan Bapak Camat langsung bahwa memang fokus di sisi hulunya dulu, nanti hilirnya baru akan dilakukan pembersihan. Dan ini penampakan terkininya dari aliran air yang dari sisi hulu di sebelah sana. Dan ternyata bisa diketahui ini adalah posisi barang-barang yang berhasil dibongkar, dan ini aliran airnya. Dan ini posisinya. Nah, ini posisinya. Dan ini ke arah sana, ke arah CBL berarti. Tadi arahan dari Pak Camat dan Ramil itu pas diskusi di bawah, apa kelanjutan Bapak sebagai penjaga Kali Baru ini Pak? Tadi saya sih sempat Pak Camat tuh minta saran sama saya. Solusinya gimana biar supaya nggak macet, nggak mampet, nggak gimana di kali ini. Solusinya tuh akhirnya kasih pagar besi, bawahnya dikasih ram. Kalau perlu si kawat besi itu atau pagar besi itu ditempelin sama pipa ini dilas. Udah itu doang satu-satu solusi. Terus itu solusi terbaik Pak? Jadi biar sampah tuh nggak bisa masuk ke dalam terowongan. Tapi kan kalau lagi arus deras kan itu akan numpuk Pak? Enggak. Oh enggak? Nggak apa-apa, itu udah saya antisipasi. Oh, diantisipasi ya. Oke. Dan ini tadi didatangin oleh Pak Camat termasuk dan Ramil juga tadi Pak ya, Tambun 01. Dan ini jadi perhatian banget Pak ya. Pak Camat pun udah tahu sebabnya masalah kebanjiran yang kemarin. Akhirnya udah saya atasi alhamdulillah dengan rekan-rekan saya yang lain gitu. Oke, siap kalau gitu Pak Ako. Terima kasih Pak Ako atas waktunya, atas informasinya. Oke, sepertinya dari pihak pemerintah dan dari Ramil sudah selesai ya untuk menindaklanjuti seperti apa tujuannya. Oke, sementara sampai sini dulu video saya terkait bagaimana update pengerukan di kolong jembatan ini yang menyebabkan luapan air beberapa waktu lalu. Sobat Info, terima kasih yang telah menonton sampai habis. Kalau memang ada saran, nanti silakan saja, dan yuk kita buang diskusi yang sehat. Ya, mudah-mudahan ke depan bekas akan lebih baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.